Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita memulai dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang relasi. Hari ini kita belajar tentang fungsi ya. Nah, sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang gak hadir, Nak? Hadir semua ya hari ini. Nah, materi kita hari ini tentang fungsi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari fungsi ini yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi fungsi, memahami ciri-ciri fungsi, menyatakan fungsi dalam berbagai bentuk. Nah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian fungsi. Fungsi ini dapat kita terapkan ke dalam masalah sehari-hari seperti siswa dan tinggi badannya, siswa dan banyaknya uang jajan, harga cabai, harga bahan pokok, itu juga dapat kita masukkan ke dalam fungsi. Fungsi ini suatu aturan yang memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi misalnya ada himpunan A, terus ada himpunan B, jadi anggota-anggota himpunan A tadi kita pasangkan satu-satu. Misalnya nih, ada himpunan A dan ada himpunan B. Misalnya yang A itu 1, 2, dan 3. B itu 2, 4, dan 5. Nah, ini fungsi 2 kurang dari. Nah, kita pasangkan satu-satu. 1 ke 2, 2 ke 4, dan 3 ke 5. Nah, pada fungsi ini, anggota domainnya yang A ini itu harus memiliki pasangan satu-satu ke kodomainnya yang B. Kalau A-nya yang satu ini punya pasangan 2, itu tidak boleh. Enak ya? Nah, fungsi ini misalnya nih, ada contoh lagi. Misalnya ini A, ini B. Ini 1, 2, 3, ini 2, 4, 5. Kalau yang anggota A-nya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini tidak termasuk ke dalam fungsi karena satunya memiliki pasangan 2, yaitu 2 dan 4. Nah, selanjutnya kita masuki ke dalam ciri-ciri fungsi. Ciri-ciri fungsi. Nah, fungsi ini ada memiliki 3 buah ciri-ciri. Yang pertama yaitu domain. Domain ini yaitu seluruh himpunan A atau daerah asal. Yang kedua harus adanya kodomain. Kodomain ini yaitu daerah kawan. Nah, yang dinamakan daerah kawan di sini yaitu himpunan B yang ini. Nah, selanjutnya syarat ciri-ciri fungsi yang ketiga yaitu domainnya ini harus dipasangkan satu-satu ke kodomainnya, nggak boleh 2. Enak ya? Nah, setelah itu
fungsi ini dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga pasangan berurutan. Yang pertama yaitu diagram panah. Nah, misalnya nih ada fungsi tinggi anak. Misalnya di sini ada domainnya yaitu A, B-nya kodomainnya. Misalnya di sini ada Adi, Ani, dan Ina. Di sini ada 150, 170. Nah, ini yaitu contoh fungsi tinggi badan siswa. Adi tinggi badannya yaitu 170, Ani tinggi badannya 160, Ina tinggi badannya 150. Nah, yang kedua, fungsi ini dapat disajikan dengan diagram kartesius. Diagram kartesius. Nih, contohnya. Di sini A, di sini B. Jangan sampai terbalik ya, nak, meletakkan domain dan kodomainnya. Nah, domainnya itu kita letakkan di sini. Ani, Adi, Ani, dan Ina. Tinggi badannya atau yang kodomainnya itu di sini. 150, 170, 160. Adi tingginya 170. Jadi kita tarik garis, kita hubungkan nama Adinya. Ini. Nih. Aninya 160. Ina 150. Nih. Ini diagram kartesius dari fungsi tinggi badan siswa. Nah, selanjutnya ada juga pasangan berurutan. Pasangan berurutan. Nah, kalau di pasangan berurutan ini, nak, ini tinggal kita urutkan. Nih. Misalnya Adi, berapa tinggi Adi tadi? 170. Ani 160. Ina 150. Nah, sampai sini bisa ya, nak, ya, menyajikan fungsi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Oh ya, nak, perbedaannya relasi dengan fungsi itu, kalau pada relasi, domainnya boleh memiliki pasangan 2. Tapi kalau fungsi itu tidak boleh. Nah, selanjutnya silakan kerjakan latihan pada buku LKS-nya halaman 34 nomor 1, 2, dan 3. Nanti kalau sudah silakan dikumpul ya, nak, ya. Baiklah, nak, karena bel sudah berbunyi, tandanya pelajaran kita sudah berakhir. Tugasnya silakan dikumpulkan minggu depan. Jadi, nak, fungsi itu menyatakan setiap anggota A dengan anggota B dengan aturan anggota A-nya hanya boleh memiliki pasangan 1 di anggota B-nya. Kalau dia memiliki pasangan 2
atau lebih itu berarti termasuk ke dalam relasi ya, pelajaran minggu kemarin. Nah, ciri-ciri fungsi itu ada 3, adanya domain, kodomain, dan memasangkan setiap anggota A satu-satu ke anggota B. Fungsi itu dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Baik anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Minggu besok kita akan belajar dengan materi menghitung nilai fungsi dan menyajikan fungsi dengan grafik. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai sini dulu. Apabila ada salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.